Assalamualaikum guys, selamat datang di channel kesayangan kita semua. Gimana puasanya hari ini? Lancar jaya? Semoga lancar terus ya, sampai lebaran nanti. Amin. Nah, mumpung bulan puasa pasti banyak banget nih cerita-cerita lucu dan seru selama kita tarawih di masjid. Ngaku deh, siapa yang suka ketawa-ketawa sendiri kalau ingat kejadian kocak pas tarawih? Sama dong. Kali ini aku mau ajak kalian semua buat ngakak bareng ngebahas 5 kejadian aneh dan lucu saat sholat tarawih. Penasaran kan? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke guys, kejadian pertama yang pasti bikin kita ngakak pas tarawih adalah ketika ada anak kecil yang tiba-tiba lari-lari di antara syaf. Bayangin ya, lagi kusyuk-kusyuknya dengerin imam baca surat. Tiba-tiba wush, lewat deh bocah kestanan. Ngagetin banget gak sih? Kadang mereka lari sambil teriak-teriak, kejar-kejaran sama temennya, atau malah jatuh dan nangis kejer. Duh, gemes banget deh pokoknya. Tapi ya gimana ya, namanya juga anak kecil. Dunia mereka kan memang dunia bermain. Kita yang udah gede ini harus sabar-sabar aja ngadepin tingkah mereka. Lagi pula, tingkah polos mereka ini yang bikin suasana tarawih jadi lebih hidup dan ceria. Iya nggak? Hehe. Coba komen di bawah, kalian pernah ngalamin kejadian ini juga nggak pas tarawih? Kadang, kita juga bisa lihat para orang tua yang berusaha keras menenangkan anak-anak mereka. Ada yang dengan sabar membujuk, ada juga yang akhirnya menyerah dan membiarkan anaknya bermain. Tapi ya, itulah yang membuat suasana masjid jadi lebih hidup. Kita jadi bisa melihat berbagai ekspresi, dari yang kusyuk, tersenyum, hingga tertawa kecil. Nah, kalau kalian punya cerita lucu atau pengalaman seru lainnya pas tarawih, jangan lupa share di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa bikin kita semua ketawa bareng. Tarawih memang momen yang spesial, bukan hanya untuk beribadah, tapi juga untuk merasakan kebersamaan. Jadi, mari kita nikmati setiap momennya, termasuk tingkah lucu anak-anak yang bikin suasana jadi lebih ceria. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Lanjut ke kejadian kedua yang gak kalah kocak, yaitu jamaah yang ketiduran. Nah, ini sering banget terjadi, terutama pas bulan Ramadan. Setelah seharian penuh berpuasa, energi kita benar-benar terkuras. Jadi, nggak heran kalau banyak yang nggak kuat nahan kantuk pas tarawih. Siapa nih yang suka ngantuk pas tarawih? Ngaku. Hahaha. Biasanya tanda-tanda ngantuk itu mulai kelihatan dari menguap berkali-kali. Mata mulai berat, kepala mulai mengangguk-angguk, dan akhirnya ketiduran deh. Ya maklum sih, setelah seharian puasa, energi kita terkuras banget. Apalagi kalau aktivitas kita padat dari pagi sampai sore. Pas malam tiba, badan udah minta istirahat. Tapi semangat buat tarawih tetap ada, walaupun mata udah berat banget. Nah, saking capeknya, kadang ada aja jamaah yang gak kuat nahan kantuk dan akhirnya tertidur deh. Kadang mereka ketiduran sambil duduk, kadang juga pas lagi berdiri. Lucu banget kalau dilihat, tapi ya kasihan juga. Biasanya sih yang ketiduran ini bapak-bapak, tapi nggak jarang juga ibu-ibu atau anak muda. Semua bisa kena kantuk, nggak pandang usia atau gender. Yang penting, niat buat ibadah tetap ada, walaupun kadang kalah sama kantuk. Yang bikin ngakak, pas imam ngucapin salam, tiba-tiba mereka kebangun dengan muka kaget kayak habis mimpi buruk. Ada yang langsung berdiri, ada juga yang masih bingung di mana mereka berada. Kocak banget deh. Atau pas lagi sujud, malah kepalanya kejedot sajadah depan. Duh, kasihan tapi kocak. Kadang juga ada yang tersandung pas mau sujud, jadi jatuhnya nggak sempurna. Tapi ya, semua itu jadi hiburan tersendiri. Tapi ya guys, sebisa mungkin kita usahain buat nggak ketiduran pas tarawih ya. Caranya bisa dengan tidur siang sebentar, atau minum air putih yang cukup biar badan tetap segar. Jangan lupa juga makan sahur yang bergizi. Kan sayang banget kalau waktunya dipakai buat tidur. Mending kita manfaatin waktu tarawih buat ibadah dengan khusyuk, biar pahala kita bertambah dan hati kita jadi lebih tenang. Semangat terus ya guys! Chapter 3, Lost in Sholat. Bingung arah kiblat. Kejadian kocak selanjutnya adalah ada jamaah yang salah posisi sujud. Bayangin deh, lagi khusyuk-khusyuknya sholat, tiba-tiba ada yang sujudnya terbalik. Ini bisa bikin jamaah lain jadi bingung juga loh. Jadi gini guys, mungkin karena lagi nggak fokus atau mungkin juga baru pertama kali ikut tarawih, ada aja jamaah yang salah posisi sujud. Kadang-kadang jamaah yang baru pertama kali ikut tarawih
memang suka bingung dengan gerakan-gerakan sholat yang cepat. Apalagi kalau masjidnya besar dan ramai, bisa makin bikin bingung. Bukannya ngikutin imam, malah sujud ke arah belakang. Ini bisa jadi karena mereka nggak dengar instruksi imam dengan jelas, atau mungkin juga karena mereka terlalu fokus sama diri sendiri. Aduh, bayangin deh semua jamaah sujud ke depan, dia malah sendirian sujud ke belakang. Ini bisa bikin jamaah lain jadi ketawa kecil, tapi juga kasihan karena pasti dia merasa malu. Kayak lagi ngasih hormat ke jamaah yang di belakang aja gitu. Padahal niatnya mau sujud, tapi malah jadi kayak lagi menyapa ke jamaah lain. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk lebih fokus dan mendengarkan instruksi imam dengan baik. Biasanya sih yang ngalamin ini, jamaah yang baru datang terlambat, terus langsung ikut sholat tanpa ngecek posisi syafnya dulu. Mereka mungkin buru-buru karena takut ketinggalan rakaat, tapi akhirnya malah salah posisi. Atau bisa juga karena masjidnya lagi penuh banget, jadi susah bedain mana depan mana belakang. Kalau masjid penuh, kadang-kadang kita jadi nggak bisa lihat imam dengan jelas, dan ini bisa bikin kita salah arah. Tapi ya guys, kita harus tetap fokus dan perhatiin gerakan sholat ya, biar nggak kejadian deh kayak gini. Ingat, sholat itu bukan cuma gerakan fisik, tapi juga butuh konsentrasi dan ketenangan hati. Jadi, mari kita sama-sama belajar untuk lebih khusyuk dan fokus dalam sholat kita. Chapter 4, Kreatif, Koran pun jadi. Kejadian kocak nomor 4 adalah ada jamaah yang lupa bawa sajadah dan akhirnya pakai koran. Wah, ini nih yang namanya kreatif dan nggak mau rugi. Daripada nggak sholat, mending pakai apa aja yang penting nutup aurat, bener nggak? Biasanya sih yang ngalamin ini jamaah yang dadakan ikut tarawih, atau mungkin lupa naruh sajadahnya di mana. Daripada nggak sholat, akhirnya mereka dengan pedenya ngambil koran bekas, terus dihamparin deh buat alas sholat. Ada juga yang pakai kertas kardus, plastik, atau bahkan tas kresek. Keren banget nggak tuh? Tapi ya guys, kalau bisa sih kita usahain buat bawa sajadah sendiri ya pas tarawih. Kan lebih nyaman dan khusyuk sholatnya. Chapter 5, Haciu, ketika bersin menggelegar. Dan kejadian kocak terakhir yang nggak kalah bikin ngakak adalah ada jamaah yang tiba-tiba bersin super keras. Lagi khusyuk-khusyuknya dengerin ceramah, tiba-tiba haciu, satu masjid langsung noleh ke sumber suara. Biasanya sih yang bersin ini bapak-bapak dan suaranya itu loh kayak petir menggelegar. Yang bikin ngakak, pas abis bersin, semua jamaah langsung pada ngeliatin dengan tatapan, ada apa gerangan? Dan si bapak yang bersin cuma bisa nyengir. Alhamdulillah. Tapi ya guys, namanya juga bersin. Itu kan refleks alami tubuh. Kita doain aja semoga yang bersin diberikan kesehatan selalu. Amin. Outro. Itulah 5 kejadian aneh dan lucu saat sholat tarawih yang pasti bikin kita ngakak bareng. Seru banget kan? Semoga video kali ini bisa menghibur kalian semua dan bikin puasa kita makin semangat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.